kasus seperti Ya, itu terjadi? ada. Memang di Bogor tidak ada, tetapi di daerah-daerah lain ada. Iya, Tetapi iya. kan tidak tertutup kemungkinan Iya. ya dengan berkembangnya zaman nilai tanah semakin tinggi. Betul, betul. Ya, alasan ini Kondisi tidak jelas. ekonomi. Ya, ekonomi masyarakat tiba-tiba ada pihak-pihak mengklaim bahwa ya Betul, tanah betul. wakaf ini punya kami, Iya. punya ahli waris, punya ini, punya itu. Iya. Ya, akhirnya tentunya kan akan merugikan masyarakat sendiri, khususnya masyarakat Muslim gitu. Iya. Makanya pada kesempatan ini yang paling penting adalah kita sertifikatkan dulu, kita amankan dulu dari sisi aspek legalitas. Setelah itu kita berpikir bagaimana tanah-tanah wakaf ini bisa produktif. Nah, jadi seperti itu pentingnya. Iya. Jadi bicara Bogor, Bogorians hari ini redaksi Radar Bogor kedatangan tamu istimewa. Sudah ada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional, Bapak Akhyar Tarfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Selamat siang Bogorians. Sehat Ya, selalu Bapak ya. Alhamdulillah. Pak Akhyar ini di Badan Pertanahan kayaknya sibuk sekali. Ini aja datang ke redaksi Radar Bogor baru saja dari istana nih, langsung buru-buru ke sini. Siap. Kalau boleh ada bocoran sedikit, Pak Akhyar tadi rapatnya tentang apa? Ya, terkait dengan percepatan program strategis ya Kementerian ATR BPN khususnya menindaklanjuti program strategis dari Bapak Presiden Prabowo. Siap, ya, siap. Terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan pencapaian 3 juta rumah ya, alokasi tanah untuk itu dan program-program pengadaan tanah yang ada di Kota Bogor. Oke. Satu ada yang menarik nih, Pak Akhyar. Sertifikasi wakaf. Ya, Ini apa ini? Ini jelaskan Pak Akhyar. ya, baik. Pada kesempatan ini tentunya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Kota Bogor sejak tanggal 7 Juli lalu, ya, 7 Juli lalu kita sudah melaunching sebenarnya, sudah melakukan kesepakatan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Bogor, baik itu Kementerian Agama, ya, Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor. Nah, termasuk juga lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor ini seperti bukan MUI ya, seperti Muhammadiyah, terus juga NU, Nahdlatul Ulama, termasuk MUI, ya, Dewan Masjid Indonesia, dan juga mungkin stakeholder lainnya, ya, para nazir, wakif yang terkait dengan tanah wakaf ini, ya, ini sudah kita lakukan koordinasi, kolaborasi supaya ya harapannya ya masih ada sekitar 1.500 sampai 2.000 lagi tanah wakaf yang ada di Kota Bogor ini bisa terselesaikan. Kalau tidak bisa tahun ini paling telat 2026 ini bisa kita selesaikan. Makanya kita mencanangkan tanggal 7 Juli kemarin kita mencanangkan ya Bogor tuntas wakaf bersama Kemenak dan Wali Kota Bogor. Dan hari ini kita sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di KUA, di kantor camat, di 6 kecamatan Kota Bogor, melibatkan lurah juga, melibatkan stakeholder tadi, supaya semua masyarakat yang memiliki tanah wakaf, apakah itu untuk masjid, musala, tempat peribadatan, ya, termasuk juga makam, ya, sekolah, ya, madrasah, dan termasuk juga tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan kemakmuran masjid, ya, kan ada juga itu, ya, untuk pendapatan kegiatan operasional masjid dan sebagainya. Hari ini juga menjadi objek kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, hari ini kita mengajak juga yang tempat peribadatan lainnya yang bukan Muslim gitu, bukan Islam, seperti gereja, pura, ya, wihara dan seterusnya. Ini untuk bisa juga disertifikatkan, karena memang program ini saya kira sudah menjadi program strategisnya Pak Menteri, Pak Nusron Wahid saat ini, supaya kita semua, para kepala kantor, ya, Kakanwil, untuk menjadikan program wakaf ini sebagai salah satu program prioritas kita. Dan ini sudah kita laksanakan. Dan ongoing, alhamdulillah kita sudah mengeluarkan 7 Juli kemarin, kita sudah launching, dan hari ini sudah menerbitkan beberapa sertifikat aset wakaf yang ada di beberapa wilayah di Kota Bogor ini. Dan sudah diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota kemarin. Ya. Iya. Pak Akhyar, apa sih mohon diingatkan lagi, ditegaskan lagi, apa pentingnya, kenapa harus gitu tanah wakaf ini kita sertifikasi? Iya, saya kira begini, berbicara tanah wakaf itu kan berbicara bukan hanya tanahnya saja, status tanahnya saja, tetapi
ada satu urgensi yang penting karena ini terkait dengan keberlanjutan atau membangun peradaban Islam bukan hanya di masa kini tetapi juga di masa yang akan datang. Kalau kita lihat hari ini, ya tanah-tanah wakaf yang kita kita prioritaskan, sertifikatkan hari ini itu kan masjid. Ya. Masjid tempat peribadatan umat Islam, ya kan, madrasah, tempat pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Hari ini kan menjadi sebuah hal yang sangat urgent, ya, dalam membangun sebuah negara. Di sisi lain juga tanah wakaf ini kan cukup banyak, saya kira mungkin 20% atau 10%, ya, memang belum terdata se-Indonesia. Kalau di Kota Bogor ini ya kurang lebih sekitar 10% lah, ya, tanah-tanah wakaf ini kan tidak produktif. Bayangkan kalau tanah wakaf ini produktif yang digunakan untuk berbagai kepentingan, bukan hanya kepentingan peribadatan tetapi juga kepentingan ekonomi, ini tentunya juga menjadi katalisator dalam rangka untuk mempercepat pembangunan di Kota Bogor. Kan seperti itu. Ya, kalau kita lihat flashback ke peradaban Islam sebelumnya, di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin Islam dulu, itu kan jayanya Islam, peradaban Islam pada masa itu kan karena memang wakaf ini cukup luar biasa pengelolaannya, ya kan, untuk sumber ekonomi Islam, untuk sumber-sumber pendapatan umat Muslim pada saat itu memang salah satu tonggaknya itu adalah kiblatnya memanfaatkan tanah-tanah wakaf ini. Di Indonesia ini kan belum begitu maksimal, ya. Ya, gimana mau maksimal legalitasnya, ya, sampai sekarang belum kita urus, belum kita selesaikan. Makanya saya kira ini juga menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan, ya, lapangan kerja, meningkatkan perekonomian umat dari sisi tanah wakaf ini, karena tanah wakaf ini kan bukan hanya aspek dunia tapi juga aspek akhirat. Jadi orang akan berlomba-lomba membuat sesuatu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf ini. Cuman belum diprioritaskan. Makanya yang paling penting sekarang adalah legalitasnya dulu. Bagaimana kita mau memproduktifkan, mau memaksimalkan kalau legalitasnya belum ada. Ketika nanti kita manfaatkan, kita produktifkan, tiba-tiba ada pihak-pihak lain menggugat, akhirnya jadi masalah. Ya, makanya seperti masjid misalnya, kenapa penting? Karena memang di situ peradaban Islam berkelanjutan, di situ tempat ibadah. Suatu masjid kalau ada yang menggugat, pasti tentunya kan akan mengancam juga, ya, kita semua gitu kan. Karena masih sering ya kasus-kasus seperti itu terjadi. Ada, memang di Bogor tidak ada, tetapi di daerah-daerah lain ada. Tetapi kan tidak tertutup kemungkinan, ya, dengan berkembangnya zaman, nilai tanah semakin tinggi, betul. Ya, alasan ini tidak jelas, ekonomi masyarakat, tiba-tiba ada pihak-pihak mengklaim bahwa, ya, tanah wakaf ini punya kami, punya ahli waris, punya ini, punya itu. Ya, akhirnya tentunya kan akan merugikan masyarakat sendiri, khususnya masyarakat Muslim gitu. Makanya pada kesempatan ini yang paling penting adalah kita sertifikatkan dulu, kita amankan dulu dari sisi aspek legalitas. Setelah itu kita berpikir bagaimana tanah-tanah wakaf ini bisa produktif. Nah, jadi seperti itu pentingnya. Jadi kita beri perlindungan begitu, ya? Ya. Baik, Pak Ahyar, terus itu sudah terdata semua tanah wakaf di Kota Bogor khususnya? Iya, kita sambil berjalan nih, ya. Kita yang jemput bola begitu, Pak? Iya, jemput bola nih. Jadi hari ini pemerintah Kota Bogor bersama Kantor Pertanahan Kota Bogor dan juga Kemenak, hari ini kami yang menginisiasi, ya, meliderkan ini kami yang mengawal. Kita sudah membentuk tim baik di Kantor Pertanahan, di pemerintah daerah, supaya kita betul-betul fokus, ya, terkait dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Bogor ini. Jadi makanya kita hashtagnya itu Tuntas Wakaf Bogor 2025. Jadi ini 2025 tahun ini berarti, Pak? Iya, tahun ini kita sudah jalan ini dan sudah kita hasilkan beberapa sertifikat, sudah kita keluarkan dan sudah kita serahkan kepada masyarakat. Harapannya nanti Pak Menteri, ya, Pak Nusron Wahid bisa menyerahkan juga di Bogor ini. Ya, makanya hari ini target kita sekitar 300 sampai 500. Ya, mohon dukungannya dari Radar Bogor, ya, mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat hari ini bukan hanya dari nazir, ya, tetapi juga
seluruh stakeholder yang hari ini atau seluruh masyarakat yang hari ini tahu keberadaan tanah wakaf, ya itu segera didaftarkan. Nah, kalau kita mau mendaftarkan gimana? Kita datang ke BPN begitu? Ya, kalau dia ada 3 kondisi sebenarnya, ya sesuai dengan Surat Edaran 1 2018. Ini kebijakan terkait percepatan sertifikat tanah wakaf ini yang dikeluarkan oleh ada masa waktu itu Pak Sofyan Jalil. Ya, program itu dari 2018 sebenarnya sudah dicanangkan. Namun memang setiap pergantian menteri tetap ini menjadi program prioritas sampai dengan saat ini, termasuk juga Pak Nusron Wahid. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi prosesnya, ya permohonannya masyarakat sebenarnya sekarang namanya percepatan kan tentunya banyak aspek dimudahkan, ya termasuk salah satunya terkait dengan biaya. Nah, biaya Rp0 nih di BPN. Makanya kemarin kita melakukan kerjasama ini, kolaborasi ini dengan seluruh stakeholder, pemerintah daerah, KUA, ya Kemenak itu, termasuk juga Nazir dan Wakif. Itu sebenarnya juga kita mensosialisasikan bahwa biaya kami 0 loh. Rp0. Jangan itu sampai di nanti garis bawah itu. Ya, Rp0. Jangan sampai nanti di KUA, di pemerintah kota terkait dengan lurahnya, camatnya mengutip biaya. Sudahlah, ini kan program akhirat. Ya kan, program akhirat. Kebangetan lah kalau pengabdian kita, ya kapan lagi kalau bukan sekarang. Kita lagi diberikan kesempatan dari sisi amanah seperti ini. Udahlah, kita mengabdi, kita ikhlaskan, kita niatkan ini sebagai amal jariah. Makanya kami mengajak semua pihak sebenarnya, ya supaya kita betul-betul hari ini memberikan atensi, memberikan sesuatu yang kita miliki dalam rangka untuk membantu masyarakat ini. Khususnya ini kan masyarakat Muslim, agama kita sendiri gitu. Nah, jadi dari sisi aspek persyaratan sebenarnya sudah sangat kita mudahkan. Wakifnya yang mewakafkan, kita minta dia dibuatkan akte ikrar wakaf. Ya, kalau dia tidak ada sama sekali, sudah berdiri masjid, sudah memang sekarang wakifnya yang mewakafkan tidak ada lagi, sudah ada regulasi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak bottleneck, tidak ada solusi, pemerintah kan ada solusi, itu bisa langsung nanti penetapan nazir sementara, ya sesuai dengan SE 1 2018, penetapan nazir sementara yang ditetapkan oleh lurah, atau kalau di sini lurah ya, atau kepala desa. Jadi ditetapkan dulu oleh kepala desa nazir sementara, setelah itu nanti dia yang menyatakan bahwa tanah ini legalitasnya berdasarkan penguasaan fisik. Jadi seperti itu. Sebenarnya tidak ada hambatan lagi kalau memang ahli warisnya ada atau wakifnya ada, ya. Hari ini kan mereka kan secara sadar bisa langsung memberikan pernyataan bahwa tanah ini kami wakafkan. Selesai. Kalau tidak ada, sudah ada SE 1 2018. Misalkan banyak nih. Karena kita lihat dari sisi kultur budaya masyarakat kita, ini kan wakaf ini cenderung tidak dibukukan ya, tidak diadministrasikan. Kalau zaman-zaman dulu dari orang tua kita, nenek kita langsung menyatakan kepada pengurus masjid, kepada tokoh masyarakat, ini saya wakafkan. Jadi tidak tertulis, ya. Tetapi sekarang nenek kita nggak ada lagi, kakek kita nggak ada lagi, semuanya nggak ada lagi. Akhirnya, ya kan, siapa yang hari ini mewakafkan? Siapa yang hari ini bertindak sebagai yang mengikrarkan wakaf itu? Kan nggak ada. Terus gimana? Nggak bisa kita sertifikatkan? Kan nggak bisa juga. Negara ini tetap harus ada regulasi, tetap harus ada solusi. Makanya hari ini ada SE 1 2018. Dengan SE itu, lurah menetapkan menunjuk nazir sementara. Setelah itu nazir sementara itu yang bertindak sebagai bukan mewakafkan, yang mewakili wakif untuk bertindak sebagai nazir pengelola tanah wakaf tersebut. Kan banyak nih masjid-masjid zaman, masjid-masjid dulu yang hari ini wakifnya nggak ada lagi, ahli warisnya nggak ada lagi, tetapi dia secara existing itu sudah berdiri kokoh, berdiri tegak, dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat untuk tempat ibadah, kan seperti itu, tidak ada gugatan. Terus hari ini kita mengurus legalitasnya masa nggak bisa? Makanya hari ini ada solusinya. Tapi sejauh ini nggak ada masalah? Nggak ada kendala. Kita sudah sosialisasikan tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala, selalu kita berikan edukasi, arahan kepada masyarakat, dan insya Allah hari ini bisa selesai. Karena urusannya akhirat ini. Iya, akhirat. Gitu Kang Riki. Pak Giar, kemudian ada program pengadaan tanah proyek strategis nasional, ini masih ya? Iya, masih. Itu Kita masih berjalan. Ya, beberapa untuk jalan tol, ya, jalan akses ya di Bogor ini juga kita terus selanjutnya juga kita laksanakan. Selanjutnya juga ada beberapa lokasi-lokasi lain yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Bogor. Ini on progress lah. Semuanya berjalan, tidak ada kendala. Dan saya kira hari ini kolaborasi yang penting antara BPN dengan pemerintah kota cukup baik.
dan semuanya kita saling sesuai kewenangan saling mensupport. Pak Wali juga mensupport BPN juga sesuai kewenangan melaksanakan tugasnya. Hari ini program-program ini yang jalan tol termasuk juga beberapa jalan akses yang ada di Kota Bogor ini berjalan lancar. Jalan tol yang mana tuh Pak Ahyar? Ya mungkin saya secara detailnya tidak begitu paham ya terusannya yang mana, tapi intinya ada beberapa seksi seksi hari ini terusan mungkin Bogor mungkin yang ini Bogor Inner Bogor Inner Ring Road yang hari ini memang dalam proses, tapi intinya semuanya on progress lah, tidak ada kendala. Oke, itu termasuk juga ini pendataan aset aset pemerintah. Iya, aset pemerintah kota juga menjadi salah satu program kita. Jadi kalau kita lihat dari sisi administrasi masih ada cukup banyak hari ini bidang-bidang tanah aset Pemko ini yang belum bersertifikat. Ada sekitar 2.000 sampai 2.500. Dan hari ini kami bersama Pemko, Pak Wali dan seluruh timnya Kepala BKAD termasuk juga Bapenda, hari ini bersama-sama kita melakukan percepatan ini, dan alhamdulillah selama kami di sini ini sudah mencapai 250 sertifikat yang kita keluarkan. Selama kami di sini selama hampir 2,5 bulan ini kita sudah mengeluarkan itu, dan setiap hari, setiap minggu kami targetkan minimal setiap minggu itu ada 10 sampai 20 sertifikat yang harus kita terbitkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan, karena ini penting bukan hanya terkait dengan kepastian hukum aset-aset pemerintah, tetapi juga atensinya KPK karena ini kan aset negara, tentunya kan jangan sampai ada yang hilang, karena tentunya ini akan menjadi maladministrasi dan juga merugikan negara dan sebagainya. Makanya ini menjadi atensi kami, dan hari ini menjadi salah satu program prioritas kami selain tanah wakaf. Yang selanjutnya yang ketiga kita itu RDTR, percepatan RDTR. Ada 3 wilayah perencanaan lagi yang hari ini sedang kita selesaikan, dan insya Allah paling telat akhir tahun ini Bogor ini RDTR-nya sudah diterbitkan perwalnya. Mohon doanya, mohon dukungannya masyarakat Kota Bogor. Tentunya tujuan RDTR ini kalau secara detail kita bahas panjang kesempatan ini dalam rangka untuk mempercepat investasi di Kota Bogor. Jadi nanti dengan sistem OSS sekarang dalam rangka percepatan investasi, kalau sudah ada RDTR nanti kan KKPR itu tidak perlu harus ada pembahasan di dalam forum penataan ruang, tapi langsung aja konfirmasi langsung 1 hari, mungkin per menit atau per jam langsung keluar KKPR-nya. Perizinan itu akan cepat ke depannya. Tapi boleh dong sedikit bocoran Pak Ahyar terkait tadi aset-aset yang sudah legal begitu, kemudian tata ruang. Seperti apa sih potensinya Kota Bogor ketika itu semua sudah rapi begitu? Ya sebenarnya harapannya kan menjadi kota kota yang hari ini data pertanahan, data tata ruangnya, dan juga mungkin termasuk aset-asetnya sudah tertib. Harapannya kan hari ini kepastian hukum terkait dengan aset-aset pemerintah, dan juga data-data yang hari ini bisa dijadikan sumber informasi perencanaan pembangunan ini kan bisa digunakan gitu kan, bisa digunakan. Jadi nanti kan data pertanahan ini kan bukan hanya untuk BPN saja tapi kan juga bisa digunakan oleh pemerintah kota dalam rangka untuk merencanakan pembangunan di daerah. Jadi nanti kalau datanya sudah lengkap, tata ruangnya sudah bagus, data pertanahannya sudah lengkap semuanya harapannya ke depan Kota Bogor ini lebih mudah ditata, lebih mudah diatur, sehingga menjadi satu kawasan yang betul-betul baik, yang betul-betul memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Bogor ini, gitu. Jadi nanti mungkin jalan-jalannya, pemukiman-pemukimannya, fasum-fasosnya terpenuhi. Ini merupakan salah satu kawasan bukan hanya dari sisi kemajuan, tetapi nyaman bagi masyarakat atau nyaman bagi pihak-pihak lain yang datang ke Kota Bogor. Oke. Kalau ngelihat sekilas tata ruang, seperti apa sih arah pembangunan idealnya Kota Bogor ini? Kalau dari kacamata BPN, Pak Ahyar. Kalau saya lihat ini kan sudah given ini kita, kondisinya kan sudah terbangun ini. Kota Bogor ini kan tempat tinggal atau surga yang paling nyaman untuk tempat tinggal kan seperti itu Kang. Kalau kita lihat nih kan
di mana-mana perumahan-perumahan dan sudah eksis perumahannya. Walaupun kami baru di sini, saya sampaikan 80% itu memang pemukiman tempat ya. tinggal di Kota Bogor ini, kecuali Kabupaten Bogor ya. Nah, Kota Bogor ini kota tua, kota heritage ya, yang bukan hanya saat ini menjadi tujuan tempat tinggalnya masyarakat, tetapi sejak masa-masa zaman Belanda dulu, zaman kerajaan dulu, ini juga sudah menjadi satu kawasan yang luar biasa yang dijadikan tempat tinggal. Mungkin karena memang suasananya nyaman ya. Suasananya di atas ketinggian yang tidak begitu tinggi, udaranya bersih, airnya bersih kan, airnya cukup dingin, sejuk, apalagi kalau kita mandi subuh itu luar biasa airnya. Nah, jadi sangat sejuk. Ya, saya kira hari ini Kota Bogor ini ya sudah memang berkembang sebagai kawasan pemukiman. Ya, intinya ini saja yang harus dijaga, ditata ya, supaya tidak menjadi kawasan yang kumuh gitu. Jadi semua kawasan-kawasan yang ada, fasum-fasosnya harus betul-betul terjaga, ya kan, saluran airnya, jalannya, kalau bisa jalan yang kecil bisa diperbesar gitu kan, itu saja dijaga. Nah, sehingga masyarakat di Kota Bogor ini, ya ini betul-betul nyaman untuk tinggal di Kota Bogor. Karena kalau mau dijadikan kawasan industri nggak mungkin Kota Bogor ini, ya kan, mau dijadikan kawasan kawasan non pertanian, bisnis lainnya juga nggak mungkin, karena memang sudah tumbuh secara alamiah sejak dulu, dan ini menjadi kawasan pemukiman. Dan kalau mau dijadikan hutan juga nggak mungkin lagi kan, orang tinggal di sini semua sekarang. Mau dipindah kemana, mau diganti relokasi kemana masyarakat di sini? Sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun ya orang tinggal di Kota Bogor ini. Saya kira memang dipertahankan saja, tetapi memang ya yang terkait dengan fasum-fasosnya, terkait dengan RTH-nya, ini yang memang harus digalakkan. Masih banyak PR, betul. Ya, ini yang harus digalakkan, harus dipelihara, supaya apa? Supaya memang kan kalau kita lihat kan curah hujan di Kota Bogor, kami baru 2 bulan di sini, curah hujannya cukup tinggi ya. Ya, curah hujan cukup tinggi. Harapannya tentunya ya ada kebijakan penanaman pohon lah. Di setiap rumah, di setiap lingkungan, di setiap perumahan secara masif, sehingga ya hari ini yang dulunya mungkin Kota Bogor ini kawasan hijau, kawasan sebagai penyangga ya, perlindungan setempat, ini fungsinya kembali lagi ya kan, karena memang sekarang sudah beton semua, sehingga daya serap air ya ke tanah itu kan juga tidak maksimal. Makanya hari ini kalau bisa ya setiap rumah one house one tree gitu kan, jadi satu rumah satu pohon itu harus ada minimal, supaya apa? Supaya daerah serapan ini, Bogor sebagai daerah serapan, itu betul-betul berfungsi, sehingga efeknya ke Jakarta, ke Bekasi, Tangerang itu banjir dan sebagainya itu betul-betul bisa kita antisipasi sejak awal gitu. Mungkin itu karena memang kondisi Bogor ini tidak mungkin lagi dirubah menjadi kawasan hijau, karena memang sudah tumbuh, kalau menurut pandangan saya sudah tumbuh menjadi kawasan pemukiman yang dari dulu sudah ada. Kita masuk hari ini, mau kita bongkar itu, mau kita pindah kemana, masyarakatnya pasti protes dan ganti rugi terlalu besar, high cost akhirnya. Tentunya harus ada kebijakan-kebijakan lain, ya kebijakan lain ya seperti tadi salah satunya ya mungkin setiap rumah itu harus tanam pohon lah, minimal satu pohon, dalam rangka untuk mencegah tadi daya serap air, supaya air itu kan jatuh tidak langsung turun gitu kan, karena sudah beton semua. Nah, jangan semua rumah itu cor beton lantainya, nah, halamannya jangan dicor beton, tetapi tanamlah tanaman-tanaman yang hari ini sebagai penyangga lah, penyangga air, sehingga air terserap sempurna dan tidak menyebabkan banjir di daerah-daerah sekitarnya. Atau lubang biopori gitu kan. Gitu. Siap. Pak Ahyar, program-program BPN tadi, kantor pertanahan keren-keren nih. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana PR BPN melawan mafia pertanahan? Seperti apa? Ya, memang melawan mafia tanah ini kita harus kolaboratif ya dengan APH. Tidak bisa BPN sendiri, termasuk juga pemerintah daerah ya, karena memang ini kan sudah sistematis. Mereka lebih pinter daripada kita gitu kan, dengan menggunakan berbagai instrumen teknologi yang ada. Ya, semua bisa dibuat gitu ya. Makanya hari ini tentunya strategi salah satu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, termasuk kepolisian, ya, kejaksaan, ya, dalam rangka untuk memerangi mafia tanah ini. Dan harapannya tentunya kita kepada masyarakat hari ini, ya khususnya masyarakat yang
di daerah-daerah ya mungkin desa yang pemahamannya ya terkait pertanahan belum begitu jelas ya. Harapannya hari ini untuk mendapatkan informasi ini bisa berkoordinasi dengan BPN ya. Konsultasi terkait dengan tanahnya. Jangan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang hari ini tidak jelas, akhirnya merugikan seluruh pihak, merugikan dia dan merugikan juga pemerintah termasuk BPN sendiri. Kan banyak nih pemalsuan surat ya, memberikan keterangan palsu dan sebagainya lah. Ya. Ada ruang-ruang kita komunikasi warga ketika mau konsultasi seperti Pak Ahyar tadi. Kita tetap buka ya ruang-ruang itu, baik itu secara online ya WA atau secara langsung ke kantor pertanahan Kota Bogor setiap. Di mana infonya tuh Pak Ahyar kalau warga mau lihat? Ya nanti ini kita bisa di media sosial IG ada kita, kan ya? di IG kita nanti ada nomornya dan juga mungkin kalau memang mau langsung kita buka loket khusus ya terkait dengan formasi pertanahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, konsultasi pertanahan terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Harapannya masyarakat jangan melihat BPN ini sebagai sebuah institusi yang eksklusif, tetapi inklusif. Harapannya masyarakat kita sudah open, sudah terbuka ya setiap saat, silakan masyarakat datang ke kantor BPN, bisa berkoordinasi, berkonsultasi terkait dengan permasalahan tanahnya. Insya Allah pasti kita akan berikan solusinya lah. Oke. Pak Ahyar terakhir nih, kita juga ada program peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti apa peningkatannya? Ya, hari ini kan salah satu peningkatan kualitasnya dengan kita keluarkan sertifikat elektronik. Itu peningkatan kualitas ya. Yang dulunya masyarakat sertifikat itu dalam bentuk analog, kertas begitu ya, yang ribet, ya, yang harus disimpan setiap saat. Ya, sekarang dengan adanya program transformasi digital, kita mengeluarkan sertifikat elektronik. Ya, hari ini kan masyarakat hanya 1 lembar. Nah, dan juga dia nggak perlu cetak, juga bisa disimpan di dalam akun dia. Akunnya aman, sudah dilindungi standar standar nasional lah ya. Nah, jadi hari ini tidak perlu lagi khawatir ya masyarakat untuk mengalihkan alih media sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Selain itu juga dalam rangka percepatan, dalam rangka peningkatan kualitas ini kita juga kan sudah ada namanya peralihan elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu harus datang lagi ke kantor BPN secara online ya, selain beberapa program-program lain yang sudah duluan elektronik. Hari ini peralihan ini kan cukup banyak. Termasuk hampir 50% layanan di kantor pertanahan Kota Bogor itu kan elektronik. Layanan peralihan elektronik. Nah, ini kan kalau dulu kan harus datang, harus ini, harus itu kan daftar. Kalau ini sekarang tidak perlu lagi, langsung secara online, bisa dilayani secara online. Ya, yang penting hari ini ya harapannya masyarakat kita ini, saya ingin menyampaikan bahwa ya kalau bisa masyarakat, bukan kalau bisa, harapannya kita ngurus tanah itu ngurus tanah sendirilah. Ya, jangan diserahkan ke pihak lain ya. Supaya apa? Supaya kami juga pasti gitu siapa hari ini yang memiliki tanah ini. Jadi tidak salah kita berikan. Ya, karena kan sudah transparan sekarang, baik terkait dengan persyaratannya, terkait dengan prosedurnya, terkait dengan waktunya, termasuk juga biayanya kan kita sudah terbuka sekarang, ya transparan, cukup transparan lah BPN. Makanya harapan kita ya jangan diserahkan kepada pihak lain, ya langsung urus sendiri sertifikatnya. Kita welcome kok. Makanya hari ini ada loket khusus ya kepada pemohon langsung atau masyarakat langsung yang mengurus sertifikat tanahnya. Seperti itu, Kang. Kantor pertanahan terbuka begitu ya? Kita nggak eksklusif. Mangga silakan datang. Mungkin sekedar konsultasi, tanya-tanya begitu ya? Bisa. Pak Ahyar. Baik. Terima kasih, Pak Ahyar. Kita nanti ngobrol-ngobrol terkait isu-isu yang lain ya? Boleh. Ini kan baru pengantar pertemuan pertama ya. Saya juga baru di Bogor. Banyak hal yang memang saya belum pahami. Ya mudah-mudahan ya masyarakat Bogor ya bisa memahami apa yang kami sampaikan hari ini, tetapi tentunya banyak hal memang belum kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lainnya ya Kang Rijal bisa kita ketemu lagi, bisa kita silaturahmi lagi menjelaskan terkait dengan berbagai permasalahan Kota Bogor. Tentunya untuk Bogor yang lebih baik, untuk Bogor yang maju ya. Tentunya juga dalam rangka memastikan program-program pemerintah Pak Prabowo dan program Pak Menteri kami, Pak Nusron Wahid ini bisa betul-betul berjalan di Kota Bogor. Saya kira itu, Kang. Baik, terima kasih. Kami.
Terima kasih Pak Ahyar, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.